Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita dari buku Ilmu Nahwu Mudah. Sekarang kita akan bahas bab 3 ya yang berjudul isim ghairu munsharif atau bahasa Arabnya alismu ghairul munsarifi, atau saya biasa menyingkatnya dengan IGM. IGM isim ghairu munsharif. Apa itu isim ghairu munsharif ya? Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak menerima tanwin. Ya, kenapa tidak menerima tanwin ya? Padahal kan yang sudah kita ketahui di antara ciri isim itu kan ada tanwin di akhirnya. Ya. Penjelasannya gini ya. Dan ini antum harus catat ya. Ini sangat penting ya, penjelasan yang sangat penting. Kaidah umum penulisan isim itu dengan dua cara. Pertama ditanwin di akhirnya atau diberi alif lam di awalnya. Misalnya gini, kita disuruh menuliskan tulisan Arab dari rumah ya. Apa bahasa Arabnya rumah misalnya. Maka kita bisa menuliskannya baitun atau al-baitu. Ya. Baitun dengan tanwin atau al-baitu dengan alif lam di awalnya, tapi tidak boleh kita menggabungkan antara alif lam dan tanwin. Nggak boleh kita menuliskannya al-baitun. Nggak boleh. Karena apa? Karena alif lam dan tanwin tidak boleh bertemu ya dalam sebuah kata. Nah, ini kaidah penulisan isim secara umum. Dikasih tanwin di akhirnya atau diberi alif lam di awalnya. Tapi ternyata ya ada beberapa kelompok isim yang meskipun tidak ada alif lam di awalnya, tetap dia tidak boleh ditanwin. Padahal kan ya hukum asalnya ya isim itu kalau nggak ada alif lam harus ditanwin. Itu hukum asalnya seperti itu penulisannya. Tapi ternyata ada beberapa kelompok isim yang meskipun tidak diberi alif lam, tetap dia tidak boleh ditanwin. Nah, isim ini termasuk ke dalam kelompok isim ghairu munsharif. Ada beberapa alasan ya. Ada sekitar 12 atau 13 alasan kenapa isim itu tidak menerima tanwin. Nah, di sini disebutkan dua alasan saja ya untuk pengenalan. Yang pertama, jika dia nama wanita. Seperti di sini ya, Khadijatu Khadijah, Aisyatu Aisyah, Zainabu Zainab, Maryamu Maryam. Ya, ini nama wanita tidak boleh ditanwin karena termasuk isim ghairu munsharif. Ya. Kemudian yang kedua, nama laki-laki yang berakhiran tak marbutah seperti Hamzatu Hamzah, Talhatu Talhah, Muawiyatu Muawiyah, Usamatu Usamah. Nah, ini alasan yang kedua. Jadi kalau antum ditanya Hamzatu, ya ini kan termasuk isim. Mestinya kan isim itu kalau nggak dikasih alif lam dia ditanwin. Kenapa kok ini nggak ditanwin? Maka jawaban kita adalah karena dia termasuk isim ghairu munsharif. Terus kalau ditanya lagi apa ilatnya, apa alasannya? Kenapa kok Hamzah itu dimasukkan ke dalam kelompok isim ghairu munsharif? Ya jawabannya adalah karena dia nama laki-laki yang berakhiran ta marbutah. Sama juga misalnya kita menuliskan atau membaca Maryamu tanpa tanwin. Kemudian ada yang nanya, kenapa kok Maryamu tidak ditanwin? Kan dia isim. Jawabannya karena dia termasuk kelompok isim ghairu munsharif. Kalau ditanya lagi apa ilatnya, apa alasannya kok Maryamu dimasukkan ke dalam kelompok isim ghairu munsharif? Jawabannya karena dia nama wanita. Nah, ini dua alasan yang harus kita hafalkan ya. Dan saya juga minta antum untuk berlatih menuliskan nama-nama ini ya di buku tulis supaya kita terbiasa menuliskan tulisan Arab. Sebab terkadang ya kalau orang nggak biasa nulis, mungkin dia mengucapkannya itu bisa seperti Aisyah. Ya kita sering ngomong mungkin Aisyah, Khadijah, Fatimah gitu kan. Tapi kalau disuruh nulis belum tentu bisa. Ya seperti misalnya Fatimah ya. Fatimah itu mungkin ya, kita sering mengucapkan kata-kata Fatimah dan mudah gitu kan ya kita ucapkan. Tapi kalau disuruh nulis Arabnya bisa jadi salah. Misalnya mungkin ada yang nulisnya seperti ini, Fatimah pakai ta. Padahal yang benar pakai to ya, Fatimatu. Nah, seperti itu. Jadi silakan antum melatihkan berlatih untuk menuliskan ya nama-nama ini di buku tulis. Kemudian ingin saya sampaikan ya informasi tambahan dan antum catat langsung di bukunya situ. Yang pertama ya, nama wanita yang tersusun dari 3 huruf hijaiyah dan tengahnya sukun, ya huruf tengahnya itu sukun, maka dia bisa dibaca dengan dua cara, bisa ditanwin, bisa juga dengan tidak ditanwin, seperti Hindun, bisa dibaca Hindun atau Hindu.
Tapi yang populer di kita itu Hindun. Ya, jadi kalau dibaca Hindun berarti dia bukan termasuk isim ghairu munsharif. Tapi kalau dibaca Hindu berarti termasuk isim ghairu munsharif. Ya, ini pengecualian ya. Nama wanita yang tersusun dari 3 huruf hijaiyah dan tengahnya sukun maka bisa dibaca dengan 2 cara. Ya, kemudian yang kedua ya, informasi yang kedua. Ya, apa manfaat kita belajar isim ghairu munsharif? Ya, di antara manfaatnya supaya kita bisa membaca sebuah kata dengan benar. Ya, jangan sampai kita membaca misalnya nama wanita itu dengan ditanwin karena dia termasuk isim ghairu munsharif. Jangan kita baca Maryamun. Ya, tapi kita baca Maryamu. Kenapa? Karena termasuk isim ghairu munsharif. Itu manfaatnya yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, nanti akan kita pelajari ya bahwasannya isim ghairu munsharif itu kalau kemasukan huruf jar atau diawali huruf jar, maka nanti harokat akhirnya itu di fathah, bukan di kasroh. Ya, beda dengan isim pada umumnya. Misalnya baitun. Kalau kita kasih huruf jar sebelumnya, misalnya min, ya, dari, maka nanti kita ubah menjadi kasroh, min baitin. Karena fungsi huruf jar adalah menyebabkan isim yang terletak di depannya menjadi berharokat akhir kasroh. Tapi kalau untuk isim ghairu munsharif ini beda. Ketika dia diawali huruf jar, maka nanti harokat akhirnya itu diubah menjadi fathah, bukan kasroh. Seperti ini, min hamzata ila maryama. Jadi kalau kita tahu ya suatu kata itu termasuk isim ghairu munsharif, ketika nanti kita beri huruf jar di awalnya, maka nanti kita bisa membacanya dengan benar ya, dengan memfathahkan harokat akhirnya, bukan mengkasrohkan. Nah, ini diantara manfaat kita mempelajari isim ghairu munsharif. Barangkali ini ya yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Silakan antum kerjakan latihannya tanpa melihat kunci jawaban. Setelah itu cocokkan kunci jawaban antum dengan kunci jawaban yang ada di buku. Ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.